Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Wong Qiyung dengan cepat menangkis senjata Hanso, dentang. Setelahnya dia pun berkata, "Idiot, apa kau pikir aku hanya punya satu senjata? Aku sudah melihat semua trikmu, semuanya tidak akan berhasil lagi." Hanso menatapnya dengan tajam, "Begitukah? Tapi kelihatannya kau salah. Aku tidak pernah bilang rantai ini adalah satu-satunya senjataku." Hanso pun menyiapkan belati di tangannya yang membuat Wong Qiyung terkejut. "Apa ini?" Serak, itu langsung menancap di perut Wong Qiyung. Mereka yang melihat itu berteriak, "Monark, menjauh dari Monark. Aku tidak akan memaafkanmu." Wong Qiyung pun berkata, tidak kusangka kau menggunakan badanmu sendiri sebagai umpan, ini adalah kesempatan kalian. Serang dia sebelum lukanya pulih." Anggota klannya pun menyerang Hanso bersama, namun Hanso tetap santai seraya berkata, "Jika kau ingin membunuh orang lain, kau harus bersiap untuk mati juga." "Apa kau memiliki tekad itu?" tanya Hanso. "Lihat dari sini saat bawahanmu mati, seperti yang selalu kau lakukan." Tidak lama setelahnya, setelah Hanso membatai anggota yang lemah, Hanso sudah melumpuhkan Yiyon dan mencengkram kerah bajunya. Yiyon terlihat sudah tidak berdaya untuk melawan. Wong Qiyung yang melihat itu dia bertanya, Kenapa kau melakukan sejauh itu untuk menghalangi jalanku? Apa yang pernah kulakukan padamu sampai kau melakukan ini padaku? Apa karena aturan yang kau tetapkan, aturan konyol, di mana para traveler tidak boleh dibunuh?" Hanso yang mendengar itu dia merespon, "Itu lagi. Kita diperlihatkan flashback saat mereka bertemu di kehidupan sebelumnya." Wong Qiyung bertanya, "Apa karena kami melanggar aturan yang ditetapkan oleh organisasimu? Apa alasanmu mengejarku sejauh ini untuk menyerangku? Apa untuk balas dendam? Apa?" Kang Tae tampak tidak puas dengan pertanyaan tersebut. Kang Tae pun berkata, "Apa kau tahu berapa ratus orang yang kau bunuh? Karena itu, bahkan anggota klanku." Kang Tae pun menyuruh Hanso untuk minggir. "Aku akan menghancurkan tengkoraknya sekarang." Wong Qiyung pun berkata, "Kenapa semua itu jadi masalah? Sejak awal dunia ini memang seperti itu, mereka adalah orang yang pada akhirnya akan mati, jadi biarkan sendiri. Tapi, kenapa Soyong dan Mintae harus mati lebih dulu? Apa kesalahan yang mereka lakukan? Katamu kau menyelamatkan orang. Apa hak yang kau miliki? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan putra dan putriku. Itu semua karena para monark yang munafik dan menjijikan. Itu semua karena dunia terkutuk ini. Itulah kenapa aku mencoba menghancurkan semuanya, para manusia dan monark, atau dunia ini. Mengapa aku harus mematuhi aturan semacam itu?" Kembali ke saat ini, Wong Qiyung berkata, "Lihat di sekitarmu, kaulah pembunuh sebenarnya yang gila. Kau munafik, apa aturan yang kau buat sendiri tidak berlaku untukmu?" Hanso pun merespon, "Aku tidak membunuh kalian karena kalian melanggar aturan." Hanso menutup matanya dan berkata, "Apa aku terlihat punya begitu banyak waktu?" Dia pun membuka matanya. Setelahnya Hanso mendekati Wong Qiyung dan kembali berkata, "Ada batas untuk menjadi lebih kuat hanya dari berburu. Kalian hanyalah batu pijakanku, tujuanku adalah..." Kita kembali diperlihatkan saat Keldian berkata, "Bukan hanya penyatuan umat manusia, setelah trial ketiga, kita harus menggunakan segala cara yang diperlukan untuk apa yang akan terjadi di masa depan, meski jika itu berarti kita harus membunuh semua orang di zona tutorial." Keldian pun bertanya pada Eres,
kau tidak keberatan dengan itu kan? Eres hanya meliriknya dengan ekspresi tak berdaya. Kang Tae pun berbicara pada Eres agar Eres jangan khawatir, untuk masalah penting seperti itu, aku akan menanganinya sendiri, ucap Kang Tae. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi kita dan mengambil harta mereka untukku sendiri. Aku akan disebut pahlawan dan menjadi pria idaman para wanita. Bruak, Eres berkata, meskipun aku tidak setuju dengan mengorbankan minoritas untuk mayoritas, kita perlu menjadi lebih kuat karena kita tidak tahu apa yang akan muncul di Dungeon tersembunyi. Kang Tae yang habis dipukuli Eres dia kesakitan dan berkata, kau barusan beneran memukulku ya? Eres dengan kesal melanjutkan tanpa merespon Kang Tae, meski begitu, kita perlu mencari metode lain yang tidak melibatkan membunuh semua orang untuk menjadi lebih kuat. Kang Tae pun bertanya pada Keldian dengan wajah babak belur dan tanpa rasa bersalah. Keldian, apa aku mengatakan hal yang salah? Namun seketika Kang Tae berubah serius. Sejujurnya tidak ada yang lebih sempurna untuk ini selain aku, Namun Hanso mengejutkan Kang Tae. Hanso bertanya, apa isi perhitungan yang muncul? Bruak, Kang Tae tepar, namun dia tetap merespon Hanso, Dungeon tersembunyi menara harus dibersihkan demi masa depan. Keldia pun berkata, tapi itu bukan di tingkat di mana kita bisa membersihkannya hanya dengan berburu biasa, ada orang yang harus kita tangani sebelum tutorial berakhir, lagi pula kita harus menyingkirkan mereka, jadi mari memanfaatkan mereka. Kang Tae kembali bangkit dan berkata jika itu benar, jika kita bunuh semua orang jahat dan menyerap rune mereka, lalu kita pasti akan jadi cukup kuat untuk membersihkan Dungeon yang tersembunyi, kita bisa meregangkan tubuh kita dan menjadi pahlawan, itu luar biasa. Hanso Peun berkata, jika kalian semua setuju, aku tidak masalah. Kang Hanso, ucap Keldian menghampiri dan menepuk pundak Hanso seraya berkata, tidak perlu terlalu banyak pikiran, siapapun yang menghalangi tujuan kita, kau hanya perlu. Kembali ke saat ini, Hanso berkata pada Wong Qiyung, kau mencoba membunuhku, kau menginjak-injak semua orang untuk sampai kemari, kenapa kau berekspresi yang mengatakan bahwa kau tidak layak menerimanya, bukankah lebih baik berpikir bahwa ini adalah alasan mengapa kita saling bentrok? Wong Qiyung pun merespon, kupikir kau mencoba bertindak sebagai seorang pahlawan, inilah kau yang sebenarnya ya. Dia pun bergumam dalam hati, kami membuat masalah dengan orang yang salah, waktu yang kuperkirakan telah tiba lebih awal dari perkiraan. Dia pun berkata kembali pada Hanso, jika kau menemukan putraku, tolong jaga dia, dia bermata merah sepertiku. Hanso pun merespon jika dia tidak memiliki waktu untuk itu. Tapi, jika rencanaku berjalan dengan baik, semua orang lainnya termasuk putramu akan hidup. Wong Qiyung pun merespon jika dia masih tidak mengerti apa yang Hanso katakan. Setelah dia menyelesaikan perkataannya, serak, Hanso langsung menebas lehernya. Setelah menghabisi Wong Qiyung, Hanso berdiri, baiklah kalau begitu. Hanso pun pergi dari tempat itu. Sementara di tempat lain, Enhai yang terlihat kesal, dia pun berteriak, berapa lama lagi kita harus melindungi tempat ini? Si pria itu pun berkata jika kau bisa memilih untuk pergi sekarang. Namun Enhai merespon, tidak bisa, aku merasa masih ada yang tertinggal, instingku mengatakan itu, wanita itu juga begitu menakutkan. Aku ingin mengikutinya diam-diam, tapi tidak kusangka aku ketahuan, jika diperlukan, kita akan menyergapnya. Namun dia tidak sadar akan kedatangan Hanso. Hanso berkata, aku sengaja meninggalkan kalian sendirian, apa kalian melindungi tempat ini? Itu membuatnya terkejut. Dia dengan ceout berkata, tentu saja,
kami menangkap mereka yang mengikuti kami kemari. Hanso pun bergumam, dia tidak melihatnya, aku akan membunuhnya jika dia melakukannya, tapi aku sudah menyelesaikan semuanya, dia tidak mendapatkan apapun jika dia pergi ke sana sekarang. Hanso pun berbalik dan berjalan seraya berkata, kerja bagus, ini saja, kau bisa pergi. Dia pun merespon, iya, ini saja, apa? Mereka hanya bisa melihat Hanso pergi, kita bisa pergi begitu saja, tanyanya dengan terdiam. Si pria itu berkata, Monar, mari pergi sekarang, jika kita kembali dan menemukan arah lain, tidak, mari maju ke depan, jawabnya dengan cepat menyuruh mereka, itu membuat si pria terkejut, apa? Dia pun menjawab jika dia harus mengetahui apa yang dilakukan Hanso di depan sana sebelumnya. Tidak lama setelahnya mereka sampai di tempat salib berada, bersamaan dengan itu, Ferry bertepuk tangan dan berkata, astaga, ini bagus, ada traveler baru di sini, bagus, ini jadi sangat menarik. Kalau begitu bisakah kita mulai? Tanya Ferry pada mereka. Mereka yang mendengar itu hanya diam memandangi Ferry. Ferry melanjutkan jika itu tentang soal bagaimana salib dapat digunakan. Waktu terus berjalan, kita diperlihatkan Hanso yang keluar dari portal. Hanso mengubah penampilannya ke aslinya seraya berkata, penampilan ini tidak ada gunanya sekarang. Tempat Hanso sekarang berada adalah tempat di mana para traveler yang menyebar akan berkumpul. Setelah mereka semua melewati ruangan dari lantai pertama ke lantai ketiga. Lantai keempat, zona persiapan, Hanso bergumam, aku semakin dekat dengan tujuan mencapai Pulau Menara, karena disinilah persiapan melangkah ke zona merah terjadi. Seperti memuat perahu di tepi sungai untuk mencapai pulau, disinilah perahu diperlukan untuk masuk ke zona merah. Materialnya dikumpulkan dengan berburu bis dan monster yang ada di sekitar, terdengar sederhana, tapi kalian sudah mengetahuinya kan? Tidak ada yang semudah itu, ucap Ferry, berdasarkan material, tingkat perahu yang bisa kau buat akan berubah. Tapi jika kalian bisa membuatnya, kalian bisa pergi dengan siapapun yang kalian inginkan, aku akan akui, membuat perahu besar lebih baik daripada membuat yang kecil. Kami akan menyediakan daftar di samping material dasar, material kunci ini penting, penampilan dan informasinya dijelaskan dalam daftar, jadi jangan khawatir. Sekarang, mulai persiapan kalian untuk meninggalkan tutorial dan memasuki dunia baru. Seseorang berkata, di balik tembok itu ada hutan belantara. Kita perlu membuat perahu yang cukup besar untuk seluruh klan, cepat. Yang lain juga berkata, klan kami juga akan membantu, kita harus bekerja sama untuk sekarang. Hanso pun bergumam jika dia harus menemukan tempat itu, namun Sang Jin tiba di belakang Hanso dan berkata, kau tiba lebih lama dari yang kukira. Kami datang cukup awal dan telah mengumpulkan material sejak itu, apa kau sudah menyelesaikan apa yang perlu kau lakukan? Hanso pun menjawab, Black Monarch, yah, aku sudah menyelesaikannya, apa kau ingat apa yang sudah kukatakan padamu? Sang Jin pun merespon, aku sudah mempersiapkan apa yang kau katakan padamu di lantai pertama. Jadi, kau kembali ke bentuk ini sekarang, tanya Sang Jin. Hanso pun menjawab, aku tidak perlu menyamarkan diriku lagi. Bukankah kau harus pergi? Sumber daya untuk perahu besar itu terbatas, dan kau harusnya tahu bahwa kau tidak punya banyak waktu. Sang Jin pun merespon, Mihe dan klan sedang mengurusnya. Mihe, tanya Hanso. Scene berpindah di suatu tempat. Terlihat seseorang sedang menghabisi monster dengan sebuah anak panah. Sang Jin berkata jika dia bergabung dengan Mihe di lantai pertama Pulau Menara, dan Mihe telah berubah. Terlihat Mihe yang berteriak, aku butuh bantuan di sini.
Sang Jin berkata kembali pada Hanso, Mihe akan senang bertemu denganmu lagi, namun Hanso melempar si ular kecil, yang membuat Sang Jin refleks menangkapnya dan bertanya, apa ini? Hanso yang pergi berkata, aku tidak membutuhkannya lagi, tapi kau mungkin bisa memanfaatkannya, aku sibuk, jadi aku harus pergi. Terlihat Sang Jin dan ular kecil itu yang saling menatap heran satu sama lain dengan tanda tanya. Hanso berkata kembali, kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk bersama seperti ini dan mengobrol. Zona merah setelah zona tutorial jauh lebih sulit. Sang Jin terdiam sejenak, setelahnya dia berkata aku jadi lebih kuat berkat dirimu. Sang Jin tersenyum dan melanjutkan jika dia akan menemui Hanso di atas, Hanso hanya meliriknya tanpa merespon. Setelahnya Hanso berbalik dan pergi. Sang Jin yang melihat Hanso pergi dia bergumam, jika dia tidak mengharapkan tanggapan, tapi terlihat di belakang Sang Jin, kelompok sebelumnya keluar dari portal. Enhai berkata, lihat, kita sudah terlambat. Kita membuang terlalu banyak waktu di tempat salib. Si pria itu berkata, mungkin kita tidak seharusnya mengajak Wong Qiyung. Enhai pun merespon dan menyuruhnya diam, nanti ada yang mendengar kita. Sang Jin yang mendengar itu menoleh ke arah mereka dengan tatapan tajam. Ayo keluar, kita harus pergi, bersamaan dengan seseorang yang keluar portal yang meminta maaf. Itu adalah Wong Qiyung yang hidup kembali dengan penampilannya yang dulu sebelum menjadi monark. Dia berkata jika dia mengkhawatirkan putrinya. Enhai pun berkata, orang-orang kita menjaga di belakang, apa yang perlu dikhawatirkan? Ngomong-ngomong, kau masih tidak ingat apapun. Wong Qiyung pun menjawab, iya, aku tidak tahu tempat apa ini, aku hanya jalan-jalan dengan putriku. Aku mengerti jawab Enhai, dia pun bergumam, aku hanya berniat memiliki seseorang yang kuat untuk memandu jalan, tapi aku tidak menyangka menghidupkan kembali berarti kehilangan ingatan mereka, itu membuat semuanya sia-sia. Enhai pun menyuruh si kembar untuk ikut dari belakang, aku harus bicara pada peri yang memandu kita. Terlihat Sang Jin yang mengamati percakapan mereka. Tidak tahu apa yang dipikirkan Sang Jin. Sin berpindah ke tempat Hanso, terlihat Hanso yang berjalan. Hanso bergumam, tidak ada banyak di sini, sebagian besar monster berada di pusat zona persiapan. Dijelaskan, di dalam menara, masing-masing lantai dan ruangan adalah lingkungan yang benar-benar berbeda. Ada ruangan yang tampak seperti langit atau bawah air yang asli. Tapi pada akhirnya semuanya buatan, terlihat Hanso yang menggapai sebuah dinding penghalang. Hanso berspekulasi jika ini pasti ada ujungnya. Hanso pun bergumam, mereka mengungkapkannya seolah-olah menara itu berakhir di lantai 4, tapi sebenarnya ada 5 lantai. Dungeon untuk mendapatkan bagian yang tersembunyi. Bahkan sulit untuk mencapainya dengan cara biasa, kalau begitu. Krek, Hanso menebasnya dengan senjatanya. Hanso berniat menggunakan cincin Nurmaha dengan skill Authority Destruction. Hanso terus menyerang penghalang tersebut, untuk membuat lubang di dinding yang membentuk tembok menara. Terlihat sebuah lubang kecil muncul setelah Hanso mencoba menghancurkannya beberapa kali. Jika Hanso menggunakan celah itu, bom-bom, Hanso berhasil memasuki celah tersebut. Setelah masuk Hanso berkata jika dia tidak bisa naik dari dalam, maka dia akan naik dari luar. Terlihat menara tersebut dari luar, itu terlihat sangat tinggi. Hanso yang melihat lubang yang dia buat sebelumnya menyusut kembali dia berkata, celahnya menutup cukup cepat, akan sulit mencobanya tanpa cincin Nurmaha. Hanso mencek statnya, dan bergumam jika itu terlalu tidak efisien. Memperlihatkan stat Hanso, kalian bisa membacanya sendiri. Aku hanya bisa menaikkan semua statku sebesar 40 lewat reruntuhan yang didapatkan dari menyerang Black Monarch,
tapi aku sudah memenuhi batas minimumnya, sekarang tergantung bagaimana aku memanfaatkannya. Terlihat Hanso yang memanjat menara tersebut dari luar. Tidak lama setelahnya Hanso berhasil memanjat ke lantai yang dituju. Setelah naik dengan terengah-engah Hanso berkata ini dia. Notifikasi pun muncul, sekarang memasuki Dungeon lantai kelima. Hanso berdiri memandangi sesuatu di depannya. Di bergumam, menurut Ralph Lauren, apa yang ada di dalam Dungeon tidak diketahui. Hanso pun mengambil kedua senjata yang ada di punggungnya. Dentang-dentang, banyak senjata yang tertancap di sekitar Hanso. Hanso pun bersiap, dia bergumam, aku harus menang apapun yang terjadi. Cahaya emas di depan semakin besar. Setelahnya muncul notif, menciptakan monster berdasarkan ingatan penyusup. Jika kalian ingat dengan wujud monster di awal Hanso sebelum regresi, inilah monster yang mengalahkan mereka. Hanso terdiam melihat bentuk monster tersebut. Itu membuat mental Hanso terganggu. Hanso pun mengingat kejadian sebelumnya. Terlihat monster itu yang menyerang semua orang. Eres mencoba menghubungi Kirill. Kang Hanso, di mana kalian? Keldian yang menggunakan skillnya dia berteriak, seluruh umat manusia, mengulur waktu untuk kita, ayo. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita harus pergi lewat bola kristal. Aku akan menyerahkan komandonya kepada Anvi Arin. Hanso, Kang Hanso, panggil Keldian, namun Hanso tidak merespon, dia terlihat terengah-engah. Terlihat Hanso membopong seseorang, itu adalah seorang perempuan. Hanso berkata, kenapa kau melakukannya? Jika kau tidak mencoba melindungiku, kau. Terlihat sebelum kejadian, di mana wanita itu mendorong Hanso ke belakang, itu membuat Hanso terkejut. Kirill. Hanso hanya bisa melihatnya saat menghadapi serangan monster yang seharusnya dia yang menerimanya. Kirill berusaha menggapai wajah Hanso. Syukurlah. Karena kau selamat. Kau tidak boleh berhenti, tidak di sini. Berjanjilah padaku. Setelah mengatakan itu Kirill pun kehilangan nyawanya. Hanso yang melihat itu sangat terpukul, dia terlalu sedih kehilangan. Kembali di saat sekarang, Hanso yang menunduk, dia membuka matanya dan perlahan menatap ke depan kembali. Dia bergumam, kita akhirnya bertemu lagi. Gold Wim of Bellium.